Bapak Ibu, selamat pagi. Jumpa lagi kembali dengan saya, Tulus Baktiar Sinambela. Saya percaya hari ini saudara, hidup saudara diberkati oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, dan janji Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa terasa kita sudah masuk hari yang ke-7, saudaraku, di dalam journey kita, di dalam mempelajari firman Tuhan yang luar biasa ini. Nah, hari ini kita akan continue untuk membahas kitab 1 Korintus pasal yang ketiga, dan kita mulai dari ayat pertama hari ini sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Saya baca saudara ayat 1 sampai ayat yang kedua saja, karena ayatnya cukup panjang. Bapak Ibu Saudara baca di rumah nanti ya. Dan ke aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Saya lanjutkan sedikit lagi, saudara. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Firman Tuhan pagi ini, saudara, berbicara tentang ketidakdewasaan rohani. Ya, ketidakdewasaan. Lawan kata dari ketidakdewasaan adalah dewasa secara rohani. That's right, saudara. Nah, Alkitab berkata, saudara, bahwa dikatakan Paulus ketika datang kepada jemaat Tuhan di Korintus pertama kali, dia masih dalam kondisi belum dewasa secara rohani. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan lebih dalam. Nah, sama seperti tubuh jasmani, saudara, ya, sama seperti tubuh jasmani yang mengalami masa-masa atau fase pertumbuhan. Ya, kalau kita tubuh jasmaninya kan kita dari bayi, baby, kanak-kanak, kemudian ada masa remaja, kemudian beranjak menjadi dewasa. Nah, dengar baik, demikian juga saudara dalam pertumbuhan manusia rohani kita, spiritual life kita, saudara, ada mengalami fase-fase juga. Paulus berkata ketika dia datang pertama kali kepada jemaat Tuhan di Korintus saat ini, dia belum dewasa secara rohani. Ya, fase pertumbuhan itu, saudara, terjadi juga di dalam manusia rohani kita. Artinya ketika kita pertama kali terima Tuhan, nggak langsung dewasa, saudara, prosesnya. Nah, banyak orang Kristen tidak mengerti di sini, akhirnya kecewa. Dia berpikir ketika dia sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, saudara, otomatis menjadi dewasa dan kuat. No, saudara harus mengalami yang namanya masa-masa pertumbuhan, fase-fase pertumbuhan, mulai dari bayi, kanak-kanak, remaja, dan kemudian menjadi dewasa, mature secara rohani. Nah, saudara perhatikan, setiap fase pertumbuhan itu membutuhkan, kalau saya bilang saudara bahasanya, nutrisi. Ya, membutuhkan setiap nutrisi yang sesuai dengan kondisinya. Makanan untuk bayi, saudara, tidak bisa makan dengan makanan yang dewasa. Tadi Paulus berkata, susulah yang kuberikan kepadamu, makanan-makanan lunak. Orang yang baru bertobat, saudaraku, prosesnya tidak akan sama dengan orang yang sudah lama menjadi orang Kristen atau seorang hamba Tuhan. Hidupnya dibentuk berbeda, saudara. Karena apa? Karena faktor fase tadi, saudara, yang perlu kita pahami. Jadi nutrisi juga diperlukan baik secara jasmani maupun secara spiritual, sesuai dengan apa? Kondisi dan kebutuhan jasmani kita. Karena itu, saudara, ketika kita ingin menjadi dewasa, kita harus perhatikan nutrisi rohani yang kita masukkan, yang kita input ke dalam tubuh rohani kita. Juga ayat 2 dikatakan tadi, susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras. Kenapa, saudara? Karena bayi tidak bisa mencerna makanan keras. Ketika seseorang baru bertobat di dalam Tuhan, tiba-tiba Tuhan izinkan terjadi masalah yang besar, dia tidak siap, dia tidak ready. Saudara, itu sebabnya kita berkata, aku tahu kemampuanmu, Tuhan tidak akan pernah berikan pencobaan, saudara, tantangan dalam hidup melebihi kekuatanmu. Karena apa? Tuhan tahu seberapa kuat engkau secara spiritual, saudara. Amin. Nah, pagi ini seperti biasa, saya akan berikan 3 hal, saudara, di dalam kehidupan kita, tanda-tanda ketidakdewasaan rohani. Saya berdoa supaya tidak ada ini di dalam kehidupan kita secara baik, secara pribadi, dalam keluarga kita, dan di dalam gereja kita juga. Hal yang pertama, saudara, perhatikan ayat yang ketiga. Dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Tanda yang pertama, saudara, di ayat yang ketiga dikatakan, masih memiliki iri hati dan perselisihan.
Saudara, ketika kedua sifat ini masih ada dalam kehidupan kita, kita berkata, ini adalah tanda ketidakdewasaan kita secara rohani. Anda belum dewasa. Perhatikan saudara, sama seperti anak kecil. Ketika orang tuanya membelikan satu mainan atau satu makanan kepada satu anak saja, saudara bisa perhatikan respon anak yang lain terhadap apa yang kau berikan kepada anak yang satu lagi. Biasanya yang terjadi apa, saudara? Yang terjadi adalah anak yang satu lagi akan cenderung marah, iri hati, jealous, saudara. Kenapa? Karena engkau hanya memberikan kepada satu anak saja. Dia berpikir, oh, daddy dan mami cuman love my sister or my brother. Dia tidak memberikan kepada saya. Iri hati. Sesudah iri hati muncul apa? Sudah perselisihan. Dia akan mungkin berusaha merebut makanan atau mainan yang kita berikan kepada sisternya atau brothernya, saudara. Nah, ini kita harus hati-hati. Tanpa kita sadari, saudaraku, kehidupan kita sama seperti itu. Ketika kita melihat orang lain diberkati, lebih maju dari kita, apakah masih muncul, saudara, sikap iri hati di dalam kehidupan kita? Kalau kita masih iri, jealous dengan apa yang orang lain alami, maka ini adalah salah satu tanda bahwa kita belum dewasa secara rohani. Amsal 23 ayat 17 berkata, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ini sesuatu yang sering kita dengar. So, kita berkata kepada orang lain, wah, dia yang belum kenal Tuhan aja hidupnya sukses ya, kok saya begini? Kita berkata, jangan iri hati, saudara, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Maka apa yang terjadi, saudara? Tuhan akan memberkati hidupmu. Ya, jangan iri hati dan jangan ada perselisihan. Yang kedua, saudara, ayat yang keempat, karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal ini menunjukkan bahwa kamu masih duniawi dan bukan rohani? Kalau yang pertama tadi, saudara, kita berkata jangan memiliki iri hati dan perselisihan. Yang kedua, saudara, masih suka menggolong-golongkan. Nah, ini kita sudah bahas di video yang sebelumnya, saudara. Ya, ketika kita masih suka menggolong-golongkan, kita berkata ini masih salah satu tanda ketidakdewasaan. Kalau kita berkata, oh, aku ini dari golongan Paulus, aku ini dari golongan Apolos, saya dari karismatik, oh, saya dari Pentakostal, oh, saya dari Sumatera, oh, saya dari Jawa. Saudaraku, memang, dengar baik, memang kita sebagai manusia yang Tuhan ciptakan sebagai makhluk sosial, kecenderungan kita adalah berkelompok. Karena itu memang kebutuhan sosial kita. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi dengar baik, saudara. Tak kala sifat eksklusivitas itu, saudara, eksklusivitas itu terlalu menonjol sehingga membuat kita, saudara, tidak bisa berbaur, menjauhkan diri dari kelompok yang lain. Ini yang harus kita perhatikan hati-hati, saudara. Harus diperhatikan serius. Karena apa yang terjadi, saudara? Akan muncul satu kelompok-kelompok, saudara, yang memisahkan diri dari kelompok yang lain. Efesus 2 ayat 19 berkata demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bayangkan, kalau di dalam rumah tanggamu, saudara, engkau memiliki let's say 4 anak. Kemudian anak yang satu dan kedua memiliki kelompok yang lain. Kemudian anak ketiga dan keempat, saudara, memiliki kelompok yang lain. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi? Rumah tangga Anda akan hancur, akan terpisah-pisah, saudara. Apakah ini yang Tuhan mau? Tidak. Karena Tuhan menginginkan setiap anggota dalam keluarga itu utuh. Setiap anggota di dalam tubuh itu utuh. Ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Mereka memiliki fungsi yang berbeda-berbeda, tetapi apa yang terjadi? Mereka bersama-sama mendukung di dalam satu kesatuan. Nah, jangan suka menggolong-golongkan, saudaraku. Jangan suka menggolong-golongkan. Sekali lagi kita harus waspadai, tak kalah timbul eksklusivitas yang terlalu menonjol, yang terlalu over. Segala sesuatu yang over, saudara, itu tidak baik. Amin. Ya. Nah, yang terakhir, perhatikan ayat yang ke-6, saudara. Ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kalau yang pertama, saudara, masih ada iri hati dan perselisihan. Yang kedua, saudara, suka menggolong-golongkan. Dan yang terakhir, saudara, masih suka menonjolkan keakuannya. Ya, keakuannya. Saudara perhatikan di sana dikatakan aku yang menanam. Memang Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Maksudnya apa ini? Lihat baik-baik. Seringkali tanpa kita sadari, kita ingin, saudara, orang lain merecognize apa yang sudah kita lakukan. Tak kalah, saudara, ketika kita sudah did something
Wow, kita udah sacrifice waktu, tenaga, pemikiran, uang, dan lain-lain. Dan orang lain sepertinya mengabaikan apa yang kita sudah lakukan. Biasanya muncul apa, saudara? Ada jengkel, ada muncul perasaan marah, ada muncul hal-hal yang macam-macam dalam diri. Kenapa, saudara? Karena kita ingin orang lain merecognize kita. Kita ingin orang lain merecognize apa yang kita sudah lakukan, saudara. Kalau ini masih muncul di dalam hati kita, Alkitab berkata, ini adalah salah satu tanda bahwa kita belum dewasa secara rohani, saudara. Wow. Ya, Kolose 3:23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Berdasarkan ayat ini, saudara, berarti, walaupun orang tidak merecognize kita, walaupun orang lain tidak mengingat apa yang sudah kita lakukan, ketika engkau mencamkan firman Tuhan ini, Alkitab berkata, Tuhan ingat, saudara. Tak kala orang mengabaikan engkau, ada satu pribadi di sana yang tidak kelihatan, yang tidak pernah mengabaikan engkau. Karena itu jangan jemu-jemu, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Tinggalkan yang namanya keegoisan kita, tinggalkan yang namanya keakuan kita, dan biarlah segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk suami, bukan hanya untuk gembala, bukan hanya untuk bos, tapi semua yang kita berikan, semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Nah, saya mau berdoa bagi kita pagi hari ini, supaya Tuhan boleh membantu kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa secara rohani. Bapa Surgawi, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah firman ini boleh memberkati hidup kami, mengubahkan kehidupan kami. Baik saudara-saudaraku yang menonton video ini, Tuhan, kalau mereka mengalami pergumulan, Tuhan tolong mereka, sehingga kami boleh melewati setiap proses pembentukan menjadi manusia-manusia yang dewasa. Ampuni kami kalau seringkali masih ada iri hati, perselisihan, kami masih suka untuk di-recognize orang. Biarlah apa yang kami kerjakan hanya untuk Tuhan, sehingga walaupun orang mengabaikan, walaupun orang tidak mengenal kami, tapi Engkau mengenal isi hati kami. Berkati kami, Tuhan, sepanjang hari ini, di dalam nama Yesus. Amen. Saudaraku, aku berdoa supaya setiap daripada kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam kehidupan kita. Tuhan berkati saudara, maju terus bersama Tuhan.